Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan yang mana hari ini baru saja di Kampung Mundo Pabrik, tepatnya di kantor Operasi Desa Merah Putih Kampung Mundo Pabrik, melaksanakan kegiatan khusus ya, KDMP Syariah, rapat untuk rencana kegiatan anggaran, yang mana hari ini berjalan dengan lancar. Dan ini merupakan momen sangat mengesankan, salah satu momen perdana play project perdana lah gitu ya. Perdana bukan hanya di Kota Langsa tapi di Aceh. Pondok Pabrik sudah melaksanakan Mosdesus dan akan mengajukan penganggaran untuk pelaksanaan Operasi Desa Merah Putih Syariah. Mana tadi terlibat dari Inspektorat juga, dari BSI juga menyampaikan apa yang menjadi mekanisme dari BSI, dari mekanisme pencairan, dan dari Inspektorat jadi pengawasan dalam penggunaan anggaran. Ya, berjalan dengan lancar ya. Semoga Operasi Desa Merah Putih Syariah Kampung Mundo Pabrik bisa menjadi tolak punggung ekonomi di Kampung Mundo Pabrik, agar roda ekonomi di Kampung Mundo Pabrik bisa berjalan dengan baik untuk kegunaan masyarakat Kampung Mundo Pabrik. Itu saja dari saya, izin melaporkan. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? MC apa? MC ya? MC yang banyak orang lah. Orang kantor desa banyak MC. Huh? Ya, persiapan kali, persiapan. Dan rame lagi diundang. Dan Anda ada acara besok. Terserah siapa yang datang. Kan bisa mewakili, Bagi saja lah. Bagi saja. Karena kompleks ini di depan Iya. lebih dekat ke mereka. Bagi saja lah. Bagi saja datang. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati pengurus KDMP beserta anggota, yang kami hormati Bapak Tuapet, yang kami hormati Bapak Satgas Kopdes Kecamatan, yang kami hormati TA Kementerian Koperasi, yang kami hormati pendamping desa, dan yang kami hormati Babinsa, Babin Kaptiknas, serta hadirin hadirat dan para tamu undangan peserta sosialisasi yang berhadir pada hari ini. Puji beserta syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat, serta hidayatnya, sehingga pada hari Selasa tanggal 4 November 2025 kita dapat Marilah kita berseru Indonesia.
Yang saya hormati Bapak Camat atau ini menjabat dua jabatan ini Pak Camat ya, Satgas Kopdes Kecamatan ya, Bapak Nursalin STTP. Yang saya hormati Kepala Inspektorat Kota Langsa, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Adi Darwati, Auditor Inspektorat Kota Langsa. Yang saya hormati Ketua TBK beserta anggota. Yang saya hormati pendamping koperasi dari kementerian ya. Yang saya hormati pendamping desa Kecamatan Langsa Lama. Yang saya hormati Ketua Koperasi beserta pengurus Koperasi Merah Putih Gampung Pondok Pabrik. Yang saya hormati Bapak Ibu warga Gampung Pondok Pabrik yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata di mana untuk kegiatan Pusdesus Koperasi Merah Putih Gampung Pondok Pabrik ini mungkin di Kecamatan Langsa baru kita ya. Langsa Pak. Sekota Langsa Bu. Wah, ini luar biasa ya. Ini berkat juga dukungan dari Pak Pendamping Koperasi dari Kementerian ya. Beliau aktif terus turun, koordinasi terus dengan Ketua Kopdes kita sehingga pelaksanaan dapat dilaksanakan hari ini dengan berjalan aman dan lancar. Bapak Ibu sekalian, ini saya informasikan bahwa sebelum dilaksanakan Pusdesus ini kami akan mengadakan rapat kecil ya, di mana di dalam rapat kecil kita ada menentukan kira-kira gerai apa yang cocok ya, dilihat dari kondisi situasi desa kita di Pondok Labu. Seperti lahan Bapak Ibu, lahan diminta kita 20 kali 30. Saya rasa ini areal desa Pondok Pabrik ini paling terbesar seluruh Langsa. Ya, namun kita juga tidak dapat lahan sebesar itu. Nah, jadi untuk itu kita sementara kita pinjam pakai kan itu kosa untuk kegiatan Kopdes kita. Nanti ada beberapa kios tuh sesuai dengan gerai yang kita laksanakan kita pakai. Kebetulan kami sudah berkoordinasi dengan Kepala Disperindak dan itu sudah oke. Makanya ini sudah bisa kita jalankan karena kita tepat
sudah ada ya dibanding dengan desa-desa lain. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami hormati Bapak Kecil serta seluruh jajaran Tuatu Hapet dan juga seluruh perangkat. Kami hormati dari pihak auditor Inspektorat Kepala. Kami hormati juga dari pendamping kecamatan dan juga pendamping desa. Dan kami banggakan teman-teman daripada Koperasi Desa Merah Putih, baik dari ketua dan juga jajaran beserta anggota yang telah berhadir di Yesus di pagi yang berbahagia. Terima kasih banyak Pak Aam telah hadir dari BSI. Ini sudah kita undang khusus Pak, biar klop. Masuk. Masuk. Ya. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dari BSI telah hadir. Tadi kami mengucapkan ribuan terima kasih banyak kepada Bapak Kecil beserta seluruh jajaran. Sebagaimana kita ketahui bersama, saya juga kurang lebih hampir 3 minggu yang lalu saya inisiatif untuk membuat grup terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih yang ada di dalam wilayah Kecamatan Bangsa Lama. Nah, terkait dengan pelaksanaan Musdesus ini, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Pak Kecil telah dilaksanakan di Kampung Sidonto, tapi tidak mendapati kata sepakat. Ya, bangunannya lahannya sudah ada, akan tetapi saat itu belum memenuhi kata sepakat. Setelah saya pelajari, ternyata ada unsur-unsur yang memang tidak cukup dalam pelaksanaan kegiatan Musdesus terkait. Makanya saya sampaikan kepada rekan-rekan dari pendamping koperasi, sini ada Pak Asril, karena teman-teman juga sekota Langsa ada 4 orang, ya 4 orang ya Pak, 7. Dan kurang lebih desa binaannya itu 1 orang hampir 9 atau 8 gitu. 10, 9 ataupun 10. Sehingga teman-teman ini harus memang memastikan kondisi-kondisi daripada kampung binaannya masing-masing. Setelah kami pelajari, memang persoalannya itu kalau memang by data hampir rata-rata clear Pak Haji. Dan cuma ini lebih ke psikologis jajaran di bawahnya. Dan mungkin di Tuhabut, perangkat ataupun keanggotaan koperasinya. Sehingga saya sampaikan kepada teman-teman di koperasi, ini kita jangan fokus saya dulu lah. Kita cari permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Sama juga kayak kita buat skripsi Pak. Kalau kita mengajukan judul ke dosen, kan dosen minta masalahnya dulu. Apa masalahnya Pak? Nah kira-kira gitu ya. Nah beginilah yang kami sampaikan kepada teman-teman yang ada di dalam wilayah Kecamatan Bangsa Lama. Seiring berjalan sehingga kami memetakan bahwasanya harus ada, mengingat ini akan memasuki tahun 2026, saya memastikan harus ada yang melakukan pencairan dulu Pak. Ya, jadi dengan harapan di Musdesus Kampung Pondok Pabrik ini tidak ada persoalan-persoalan yang memang krusial, ya, sehingga tadi jam 8:30 saya sarapan, saya telepon pihak BSI Pak, tanpa sepengetahuan Pak Kecil. Karena begini, ketika kita rapat tanpa kawan-kawan BSI ada pertanyaan, mandek juga. Kalaupun ada pertanyaan, kebetulan ada kawan-kawan yang dari BSI. Bagaimana nanti pengajuan plafonnya, bagaimana skema pembayarannya, sehingga clear di dalam forum di pagi yang berbahagia ini. Ya, kita berharap semuanya clear, karena tadi Pak Geci juga menyampaikan beliau juga sangat mendukung terkait dengan pembangunan ini, kegiatan ini, karena pemerintah Kota Langsa juga telah membantu daripada Kampung Pondok Pabrik untuk dipakai gedung Pasar Langsa Lama. Ya, karena belakangan ini kan nggak aktif ya. Jangankan orang, rumput aja malah situ ya. Ya kira-kira begitu. Sehingga memang dengan adanya sarana prasarana, kita berharap dengan adanya koperasi ini melalui ketua dan juga anggotanya, kita berharap bisa jauh lebih aktif. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini saja sebagai pembuka. Saya berharap Bapak Ibu sekalian turut aktif dalam hal menyaksikan pemaparan daripada hal terkait, sehingga pelaksanaan Musdesus ini bisa selesai dan juga kita bisa segera melakukan pengajuan kepada pihak Himbara, dalam hal ini pihak BSI. Nah, saya bikin cerita juga nih Pak. Kebetulan kemarin di Langsa Lama pegang saya Pak.
terkait dengan pembukaan rekening dari inspektorat. Nah itu memang ada pihak Baraja dan juga BSI. Jadi saat itu saya sama Pak Hajiman pergi ke BSI. Sampai kami berdua diolok-olokin, ngapain ke BSI? Ternyata di Baraja juga nggak bisa, harus ke BSI. Ya udah datang oleh Pak Sikjam dan kami minta maaf ya udah jelek-jelek, ya udah nggak apa-apa lah, kok ke BSI lah terus saya bilang. Ya, sehingga saya betul-betul memastikan bahwasanya tidak ada kepentingan secara pribadi dalam pelaksanaan operasi Desa Merah Putih. Ya, dan juga jangan membingungkan Bapak Ibu sekalian. Ya, teman-teman dari BSI juga harus memastikan ini masing-masing kementerian Bu keluarkan regulasi dari Bapak Ibu. Kemendagri keluarkan kami Satgas untuk kecamatan. Ya, dari TNI ada tekanan juga Bu untuk pembangunan melalui PT Agrinas. Ya, apalagi Kementerian Koperasi jangan tanya lagi. Kementerian Keuangan juga 30% dicadangkan untuk pagu 2026. Jadi bingung nih kita yang di bawah pelakunya. Ya makanya nih kami mohon kepada Pak Hasil selaku pendamping daripada koperasi harus benar-benar menerjemahkan regulasi-regulasi tersebut untuk lebih dinamis lah, biar masyarakat itu paham. Ya masyarakat ini kalau dibaca kasih aturan mana ada Bu? Ya, yang mereka tanyakan solusi terkait dengan permasalahan-permasalahan daripada aturan terkait. Baik, terima kasih banyak para Bapak Ibu semuanya. Saya berharap kegiatan ini berjalan dengan lancar dan juga dapat bermanfaat khususnya di masyarakat Kampung Pondok Pabrik serta semuanya kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri hadanallahu wa ijma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasannya harus dilakukan percepatan terhadap pendataan lahan untuk Kopdes. Jadi deadline-nya itu hanya 15 hari ya Pak Asbel ya. Di tanggal 15 November itu harus sudah diupload seluruh lahan Kopdes Merah Putih se-Kota Langsa. Jadi yang baru masuk datanya itu baru 4 kampung, bahkan 1 kampung itu yang data lahannya itu tidak bersertifikat, bukan tidak bersertifikat ya, tapi sertifikatnya belum diketemukan. Jadi mulai kemarin kami sudah bergerak ke 2 kampung. Yang 1 kampung itu Sukarjo ya Pak ya. Iya, maksudnya yang kampung Sukarjo yang sudah final ya, sudah deal itu sudah mulai tahapan pembangunan ya, sudah action. Jadi kemarin kita baru bergerak ke Gampung Sungai Pau Pusaka. Itu alhamdulillah lokasinya bagus. Ya, hari ini alhamdulillah sudah masuk ya Pak ya, sudah masuk. Lokasinya strategis, tanahnya bagus. Itu insya Allah lahannya itu di bawah 1000 meter persegi. Dari kementerian itu tidak mematokkan berapa besarnya lahan yang harus dimiliki oleh Gampung untuk Kopdes. Ya, itu hanya disebutkan ya lebih dari 1000 meter dan di bawah 1000 meter. Jadi tidak dipatokkan harus 20 kali 30 seperti tadi tadi bilang. Meminta sewa kepada koperasi. Ini kan masih gratis ya Bapak. Ini masih gratis. Jadi selama masih gratis tolong dimanfaatkan. Jangan disia-siakan begitu. Jadi kami selaku inspektorat di sini hanya melakukan asistensi. Asistensi itu artinya pendampingan. Tujuannya apa? Untuk memitigasi risiko yang akan terjadi ke depannya. Jangan sampai nanti udah jalan setengah muncul permasalahan, timbul konflik. Baru dipanggil apipnya Bapak Ibu. Dipanggil tim dari inspektorat untuk menyelesaikan. Sementara awal cerita lahirnya Kopdes ini kami nggak tahu. Makanya dari Kementerian Dalam Negeri memandatkan ke inspektorat itu untuk melakukan asistensi. Jadi untuk meminimalisir resiko yang terjadi, gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk selanjutnya dari asistensinya kami itu bisa dilakukan konsultasi koordinasi kapanpun Bapak Ibu mau konsultasi ke inspektorat, kita ready Bapak. Ya Bu ya. Jadi jangan ambil keputusan sendiri.
menerbitkan peraturan masing-masing. Bahkan ini mungkin para deci itu sudah apa ya? Sudah bingung untuk alokasi dana desa tahun 2026. Anggarannya berkurang, tapi alokasi yang harus disediakan untuk kegiatan A, B, C, dan D itu bertambah. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Kemudian satu lagi, ini tolong kepada koperasi Merah Putih yang ada di Pondok Pabrik untuk segera melaporkan lahannya ke tim pendamping koperasi. Karena apa? Karena ini akan kita segera upload ke kementerian. Karena ini datanya dulu yang mau dikirim. Tanpa ada data, pihak pusat tidak akan bisa menyalurkan dana ke kabupaten kota maupun provinsi. Jadi di sini kami tekankan bahwasannya ketua koperasi harus ataupun sekretarisnya segera menyampaikan lahan, ya Bapak Ibu ya, lahan untuk gerai berapapun luasnya, tapi standar untuk pembangunan sebuah gerai. Bahkan tadi ada wacana bagaimana kalau kita buat di sebelah, gitu ya, di sebelah ini kan lahannya masih kosong, kemudian letaknya strategis. Bagaimana itu juga bisa dimusyawarahkan antara aparat tergabung dengan pengurus yang ada di koperasi. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menyampaikan dasar hukum berdirinya Koperasi Merah Putih. Dasar musyawarah desa khusus atau Mosdesus untuk pengajuan pembiayaan koperasi Merah Putih di desa adalah Peraturan Menteri Desa Permen Desa nomor 10 tahun 2025 dan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 yang mengamanatkan persetujuan kepala desa melalui musyawarah khusus dasar hukum lainnya yang relevan, termasuk Peraturan Menteri Keuangan nomor 49 tahun 2025 tentang tata cara pinjaman serta Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan PP nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan dan pemberdayaan koperasi. Dasar hukum utama Permen Desa nomor 10 tahun 2025 yaitu mengatur mekanisme persetujuan dari kepala desa untuk pembiayaan koperasi desa Merah Putih atau KDNP. Kemudian Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 menjadi payung hukum yang menguatkan pembentukan koperasi desa untuk percepatan ekonomi lokal. Selanjutnya PMK nomor 49 tahun 2025 mengatur tata cara pinjaman pembiayaan untuk koperasi Merah Putih. Kemudian penjelasan dari dasar hukum berdirinya Koperasi Merah Putih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah kita berkembali dengan Allah. Saya hormati Pak Uci, Ketua Satgas Kopdes Rasa Timur, Rasa Lama, kemudian dari Rektorat Pak Nagi Desa, Pak Mahfud, pengurus Ketua Kabupaten Pabrik. Saya menyampaikan kami dari Kementerian Koperasi mengucapkan terima kasih kepada langsung Pabrik dan Rasa Lama karena ini adalah yang pertama di Kota Langsa. Yang pertama kita mendampingi, kita nyangka bisa seperti ini. Alhamdulillah karena ada koordinasi dengan Pak Keci, ya, dengan Pak Tuhan, dengan Ketua KDNP serta pengurusnya dan masyarakat kampung sudah di Pabrik, maaf, bisa terselesainya pada hari ini. Itu aja sih. Saya cuma menyampaikan dari tadi itu dari Ibu Ida ya, Ibu Madilawati dan terkait Sidoarjo ya. Benar belum ditemukan, tapi kesempatan tadi Pak Kecamatan mohon dibantu Pak Desa itu untuk diberi peningkatan aset desa. Buku aset desa itu karena mereka nggak isi, makanya nggak tahu di mana lokasi dan urusannya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga pada hari ini kegiatan ini dapat menjadi pilot project di Kota Langsa dan ternyata memang di Aceh kita juga pertama Pak. Yes, salah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
kita buat untuk Kopdes ya. Jadi kita latar belakangnya kita pembentukan koperasi itu Kampung Perbaru tentang wilayah kecamatan Selama potensi ekonomi yang cukup besar sekitar sebanyak 2.300 penduduk terdiri dari 1.156 penduduk pria dan 1.144 penduduk wanita. Koperasi dibesarkan untuk membuka berbagai peluang usaha yang secara langsung yang minyak hubungan keluar rumah tangga lainnya dengan harga terjangkau yang bermitra dengan ID Food. Gerai SPK Bulog menjadi penyedia beras baik SPHP hingga beras kualitas premium ya, dengan harga stabil untuk anggota masyarakat umum dan bermitra dengan Bulog. Yang ketiga, penyaluran LPG yang 3 kilo, menyediakan LPG 3 kilo sesuai kebutuhan rumah tangga dan pelaku usaha kecil dengan distribusi yang lancar dan aman. Usaha ini bermitra langsung dengan Pertamina. Itu yang ketiga. Yang keempat, nanti kita ada kerjasama juga dengan PLN, POS, dan agen kabupaten dari BSI Smart ya Pak, mendukung kegiatan dari BPUB ya, transaksi keuangan lainnya. Dan itu yang kelima, gerai potensi desa yaitu kedai kopi. Itu nanti ada rencana kita buat kedai kopi sesuai dengan potensi, karena kebetulan kan kita nanti dari daerah pajak itu ya, ada pajak itu dulunya itu ada bekas kedai kopi. Jadi kita mau hidupkan lagi yang kedai kopinya. Nanti yang keduanya proyeksinya untuk kita pendampingan UMKM. Mungkin kita ada nanti misalnya ada pembuatan tempe di desa ini, tahu dan lain-lainnya atau jahit, itu nanti bisa kita dampingi untuk UMKM ya. Di tahun ketiga ini rencana proyeksi pengembangannya ya, pengembangan jaringan pemasarannya, menambahkan unit usaha yang baru. Jadi kita pikirkan juga usaha yang bisa kita buat yang baru di desa kita menurut kebutuhan yang diperlukan dari anggota. Ini yang permodalan untuk capek. Jadi ini capeknya ini kita membutuhkan. Ini kami mohon dari kawan-kawan BSI untuk menjelaskan terkait dengan syarat-syarat ataupun ketentuan daripada kriteria pengajuan kehibaratan itu. Karena kan ada dua metode tadi, OPEX dan COPEX ya. Apa? CAPEX dan OPEX. Jadi total yang diajukan itu kurang lebih hampir 633.576.000. Nah, dari angsuran yang telah dihitung-hitung itu hampir 13 juta rupiah selama 64 bulan. Ini dipastikan apa betul 64 bulan? Ya, makanya nanti ini kan berdasarkan penjelasan dari ketua KDNP. Makanya inilah forum musyawarahnya. Setelah saya hitung-hitung tadi Pak, hampir 64 bulan dengan 633 juta itu terdapat selisih hampir 200 juta. Apakah itu jatuhnya ke bunga ataupun sebagainya? Kami mohon penjelasan daripada teman-teman daripada BSI agar ini forum ini diketahui secara bersama-sama gitu. Ya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kami dari pihak BSI mengucapkan terima kasih atas undangannya dalam Musdesus KDMP Syariah Pondok Pabrik. Yang kami hormati seluruh perangkat desa Pondok Pabrik, pengurus KDMP, para tuhaper dan penduduk Pondok Pabrik. Kita di sini dari pihak BSI sebenarnya juga ini ya. Kalau dari pihak BSI-nya sebenarnya hingga saat ini kita untuk pembiayaan KDMP itu kemarin udah keluar ketentuannya, tapi ada beberapa mungkin relaksasi yang akan diberlakukan, tapi belum mendapat persetujuan dari berbagai pihak seperti otoritas jasa keuangan dan kemungkinan dari Kementerian Keuangan. Tapi Pak, mungkin boleh ke yang tadi Pak rencana ini
atau selama 72 bulan. Dan di dalam 6 tahun itu ada grace period maksimal 8 bulan. Jadi benar yang tadi ya, 72 kurang 8, masa angsuran itu, angsuran pokok itu 64 bulan. Iya Pak, grace period itu fungsinya kan Pak, usaha baru buka, biasanya kan masih mencoba gitu kan. Jadi kalau kita bebankan langsung pembayaran pokok, kemungkinan usahanya masih belum maksimal menghasilkan. Jadi di sini memang udah ada angkanya untuk laptop maksimal 6 juta, kendaraan usaha 1 unit itu maksimal 200 juta. Jadi ini kan angka maksimal, tapi nanti kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Bisa jadi lebih murah, tapi tidak boleh lebih mahal. Yang maksimal 150 juta. Ada juga untuk biaya registrasi dan notaris. Jadi angka yang dicantumkan di sini memang sudah valid, tapi di angka maksimal semua. Nanti kita analisa untuk pembiayaannya itu berdasarkan realisasi di lapangan. Jadi semua untuk pembelian mobil kalau nggak baru second berarti harus ada kwitansi. Di checkingnya itu ada beberapa pengurus atau beberapa orang ya, istilahnya pembiayaannya tidak lancar. Itu nggak hanya di bank, tapi di leasing juga kita ambil. Rata-rata Pak, beberapa KDP yang udah kita ambil checkingnya itu ada beberapa yang mempunyai fasilitas pembiayaan macam. Jadi yang diambil BI checkingnya itu Pak, ketua, sekretaris bendahara, pengawas syariah ada 2, pengawas kedua sama anggota pengawas. Itu kurang lebih 1 KDP itu totalnya 9. Jadi kan Pak, rata-rata semua yang di lapangan kejadiannya begini. Banyak KDP yang jadi itu udah jadi salah satu masukan, nggak cuma di BSI, himbara lainnya juga kejadiannya sama. Jadi untuk hal ini mungkin ada relaksasi Pak, tinggal menunggu persetujuan dari OJK. Nanti kan perlu verifikasi nih proposal mereka. Jadi kemungkinan nanti bisa jadi yang disetujui oleh BSI tidak sebesar ini gitu ya? Bisa jadi Pak, bisa jadi berdasarkan kondisi di lapangan tadi. Seperti tadi, misalnya mau beli kendaraan kan ada tuh kendaraan yang mana, hasil penawaran harganya berapa. Nanti kita sesuaikan juga dengan memang segitu harga kendaraannya. Iya Pak. Itu bisa biar kita dari Indonesia juga memahami itu. Jadi nanti jangan tiba-tiba pengajuannya sekian kok bentuknya sekian gitu kan. Kemudian satu lagi Bu, ini kan terkait nanti dengan pembayaran cicilan. Misalnya di beberapa pabrik kita itu kan sudah dipatok ya berapa dana desa yang akan dijadikan sebagai jaminan sesuai dengan jumlah dari pengajuan yang sudah disetujui oleh pihak bank. Tentunya dana desa kan akan parkir nih Bu sebagai jaminan. Ya, di parkirnya di Himbara Bu ya? Di BSP atau di mana parkirnya dana desa ini? Betul, ada aturannya itu nanti dana yang punya desa itu ya senilai 3% maksimal 3% ya, itu tetap ada di punyanya Pemko. Nah, ketika dia ke Pemko ya, kan dari desa kan saya atur, jadi dari desa itu ada di rekening siapa dari desa itu di dalam itu, tetapi ketika terjadi kemacetan ya, kan ada surat dari pengajuan. Nanti KPPN mengeluarkan surat perintah pembayaran desa untuk melakukan setoran ke BSI. Itu ya prosesnya yang saya baca di kaminya. Kemudian gini Bu, misalnya terjadi kasus, tentu kita pada saat pemotongan pertama itu kan 1 tahun Bu.
Ya. Enggak Pak, setiap bulan. Dia per bulan Pak, kalau Per macet. bulan. Dan Jadi ini. untuk mengampah ya, apa mengklaim satu badan surat gitu Pak. Maksud kami itu Ibu, dana desa yang dipotong itu kan per tahun. Ini dan cerita dana desa dulu, kan tidak per bulan. Dana iya, jadi sebagai jaminan. Misalnya ini contoh dana 2026 cair, ya. Otomatis yang diterima oleh desa kan sudah dipotong sekali. Kan tidak mungkin dipotong per bulan, tapi dipotong sekaligus gitu kan. Apakah di tahap pertama atau tahap kedua sudah akan dipotong dana desa sebesar jaminan? Ya itu bukan. Ya. Tadi disampaikan bahwasanya dana itu terparkir di rekening Kota, Pemko. dengan Pemko. Jadi terblokir gitu ya. Di kasda atau di kas kampung? Di kas kampung. Ya. Karena dia nggak boleh. Kamu lawan orang jadi. Nggak boleh dipakai Pak. Kan tadi kan ada suratnya. Jadi terblokir istilahnya Pak. Kunci. Karena terblokir di rekening desa, kan gitu kan? Oke. Pada saat tahun pertama terjadi kasus misalnya pembayaran lancar, cicilan lancar. Dan itu kan di tahap kedua nanti kan desa tidak membayar lagi, tidak dipotong lagi. Gitu teknisnya, ya. Karena kita masih punya jaminan untuk 1 tahun ke depan, ya kan gitu kan. Artinya tahun 2027 insya Allah aman. Kita dana desa tidak dipotong lagi. Oke. Tiba-tiba ternyata pada tahun kedua itu Kopdes macet, cuma mampu membayar 6 bulan dari 1 tahun, dari cicilan 1 tahun itu 12 bulan, mampu dibayar cuma 6 bulan. Berarti kan tersisa 6 bulan Ibu untuk cadangan ke depan. Berarti untuk tahun 2028 atau 2027, jadi dana desa akan terpotong sebesar 6 bulan, begitu? Untuk menutupi sisa yang tersisa 6 bulan tadi, gitu. Kayak mana tadinya? Ini menjelaskan Pak, di kami di Kopres itu nggak langsung 6 bulan Pak, tapi 1 bulan. Jadi kan tanggal 12 setiap bulan tuh, ya. Jadi itu tanggal 12 setiap bulan itu. Jadi pada tanggal 12 itu ternyata tidak ada saldo, ya. Karena di ini saya bilang tadi di Kopres itu ada 2 rekening untuk pencairan, satu lagi ada rekening untuk pembayaran si BSI. Di dalam rekening itu, ya, wajib ada uang senilai angsuran sebelum tanggal 12. Kalau di tanggal 12 tidak ada duit dalam senilai itu, ya, maka BSI akan menyurati KPPN. KPPN akan menyurati desa untuk melakukan penyetoran ke dalam rekening tersebut senilai 1 angsuran Pak. Jadi nggak langsung 6 bulan. Dana desa tetap ada di dalam rekening kampung desa itu setahun full. Cuman dibayarnya itu nggak langsung. Jadi cuma per bulan dibayar. Kalau gaji 6 bulan, ada mungkin masih 6 bulan. Karena nggak langsung 1 bulan, mereka tanggal 13 wajib nyetor ke dalam rekening itu di hari kerja ya Kak. Itu yang bisa saya sampaikan karena ada di dalam jumlahnya. Dari desa ini 30% itu hanya posisinya di APBD saja, 30%-nya. Uangnya itu tidak posisinya tidak 30% itu harus disimpan dalam rekening kampung seperti itu. Jadi harus dibedakan ya mekanisme pengelolaan keuangannya. Tapi intinya Gampung itu harus memiliki dana untuk penjamin dari Kopdes ini. Jadi dia tidak 30% itu stay terus di kas Gampung. Gampung boleh mengalokasikan ke kegiatan yang lain, tapi pada saat jatuh tempo tanggal 12 tadi tidak ada kas Kopdes, itu Gampung harus menyediakan dana itu ke rekening Kopdes. Seperti itu. Jadi tidak harus 30% dari 800 miliar itu stay di kas Gampung gitu. Angka gelondongan nggak boleh dia. Jadi itu apalagi sekarang Menteri Keuangan kita Pak Purbaya sangat tidak suka dengan kas menganggur. Kas menganggur itu nggak suka dia. Jadi kas itu harus diputar. Jadi cash flow-nya itu harus jalan gitu. Kasnya itu harus ada. Jadi nggak boleh ada kas menganggur. Jadi kan nggak setiap hanya di semester pertama aja itu Gampung yang mungkin belanjanya jor-joran. Karena apa? Penyaluran dana desa itu kan biasanya terlambat, nggak di awal tahun, tidak di awal tahun, tapi biasanya masuk ke triwulan 2 itu baru ada penyaluran
desa. Tahun 2026. Nah, kemudian akan dialokasikan lagi sekian persen untuk Kopdes. Artinya itu fix 2026 desa tidak bisa melakukan kegiatan yang seperti tahun yang kemarin, banyak nanti pokok. Itu bukan? Oke, mungkin nanti ini akan menjadi sedikit longgar ketika semester 2, ya. Ketika kita sudah tahu berapa anggaran yang tidak tertarik untuk mencicil di Kopdes. Apalagi kita ada relaksasi 8 bulan gitu. Mungkin kalau memang misalnya nanti di pihak Kabupaten Kota Langsa supaya desa bisa lebih longgar untuk mengalokasikan anggaran, kita kan nggak mesti mengalokasikan 1 tahun, karena kan kita ke depan 8 bulan udah kita di ini, mungkin nggak sampai segitu gitu. Bisa jadi mungkin sekitar cuma 5% atau berapa, karena bisa cuma 4 bulan gitu ya. Supaya gini Bu, maksud kami kan saya mau desa hari ini. Ketika desa tidak bisa melakukan kegiatan pembangunan apapun, karena terkoleksinya dana desa yang besar, kita menjaminkan ya tadi gitu ya. Yang mudah-mudahan nanti itu dari Pemkot akan dilibatkan ini. Jadi waktu kita nanti pengajuan dana desa, kita tidak terjadi miss gitu ya. Nanti di DPRD ada ini di sini, jadi kita nggak tahu masa yang desa nanti. Gitu. Karena kan konsentrasi pelaksanaan kegiatan dari sumber dana warga desa itu kan sekarang kita lihat lagi juknisnya bakalan berubah. Jadi nggak lagi mungkin tahun depan itu juknisnya untuk pembuatan kerabat beton, untuk pembuatan parit itu nggak ada lagi. Kan udah selesai itu di tahun sebelumnya. Jangan pekerjaan pembuatan parit setiap tahun. Ini saja Pak. Begitu. Jadi pagar yang masih bagus dirobohkan Pak. Itu ada seperti itu. Pagar yang masih bagus ya kan? Jangan dibawa lagi. Itu ada. Jadi konsentrasi pemerintah itu udah nggak lagi pembangunan yang seperti itu. Jadi prosesnya sekarang adalah mensejahterakan masyarakat. Inilah melalui Kopdes. Makanya nanti fokus kita, karena kita mungkin secara apapun masih nggak bulan-bulan ya kan? Nanti dari segi pengajuan dari dua mekanisme COPEX dan OPEX tadi, ternyata dari tim survei BSI dengan panduan sudah diterapkan, ternyata jauh lebih turun lagi. Artinya laku pinjamannya kan lebih turun tadi, Pak Tua. Ini kan SBU nih bahasa standar biaya maksimal. Ya, ternyata laptopnya dari 6 juta dapatnya 2,5 juta. Artinya kan menampikan ini kan barang kan. Ya. Berapa? Berapa Pak? Kira-kira begitu pasti. 633 ini kan secara garis besar apabila ini kan kategorinya maksimal. Iya, ada pasar. Ya, ini juga kita mohon kiranya yang seperti pertanyaan pendamping juga menjadi kekhawatiran juga kita di lapangan Pak dalam penyusunan RKPDes, dan pada prinsipnya memang masing-masing instansi atau kelembagaan ini kan ada ketentuannya masing-masing. Ya, dari BSI juga mau disampaikan ternyata tanggal 12 harus sudah disetorkan. Iya. Nah, ada persoalan juga nanti Bu misalnya ketika sudah kecairan, tiba-tiba dana desanya belum cair misalnya. Uangnya mau dari mana misalnya, itu hal-hal seperti itu harus kita pikir karena dana desa ini kan prosesnya juga panjang. Ya, musyawarah di desa, kadang di desa aja masih aturan nih punya. Kita bercamat ke DPRD, BPKD, KPPN, baru cair duit itu. Nah kita berbicara uang pelapor KDP itu udah keluar ya. Ternyata dana desanya belum Bu. Bagaimana itu misalnya? Apa yang menjadi boroh terhadap pengembalian pelapor yang sudah dipinjam oleh KDP tadi? Tapi nggak ada masalah, ini seiring berjalan. Bapak Ibu dari BSI juga mungkin ini kalau memang tidak bisa dijawab, mungkin menjadi catatan dikomunikasikan ke atas. Dari pihak BSI juga menyampaikan ada menunggu instruksi OJK ya. Dari OJK mungkin ada skema ataupun hal-hal lain yang mungkin perlu disampaikan. Saya berharap karena ini di lingkungan aparaturnya sudah solid nih, tinggal dikitannya aja. Kalau saya rasa ini sudah oke, Ibu Pabrik, tinggal beberapa hal yang memang kira-kira yang menjadi kekhawatiran dari pihak kami dan juga BSI. Kita tinggal kompahin aja Pak Haji. Ya kan, karena jangan terburu-buru, saya khawatir nanti persoalan ke depannya. Nggak mau juga kami. Ya, Pak Hasil juga dan sebagainya. Ini mohon kiranya setelah diskusi ini prinsipnya sudah sepakat ya Pak Haji ya. Prinsipnya sudah sepakat.
Artinya dari pengajuan Pak Ketua sampaikan tadi dari 633 juta tadi, ini tidak menjadi acuan khusus langsung. Nanti berarti kan survei. Kita pinjam kredit di P2, ya kan? Kita beli surveinya, lobby lagi di surveinya kan? Kena harga turun. Ya, artinya kalau memang bisa jauh lebih turun, ya kita berharap nanti bisa sama-sama mencermati dari kebutuhan yang ada di Gabung. Karena dari penyampaian Pak Kecil juga sarana prasarananya kan sudah ada, ya kan? Sudah didukung nih. Ya. Jadi kan anggaran pemerintah kota besar loh buat pasar tuh, ya kan? Besar. Saya nggak diberdayakan. Nah, makanya dengan adanya KDMP tadi, Pak Kecil juga dan kawan-kawan berkenan untuk diterapkan di pasar kota Langsa yang dulunya itu, ini mungkin bisa menjadi rangsangan juga bagi desa-desa yang lain, dan juga mungkin menjadi nilai positif juga bagi BSI. Karena begini prinsipnya di desa, kalau satu udah cair nih, sibuklah 65 yang lain. Makanya tunggu-tungguan nih. Nah, tapi dengan catatan ya harus kita memikirkan resiko-resiko yang akan dihadapi ke depannya. Setiap kebijakan yang kita ambil, kita juga harus hitung resikonya tadi. Pertanyaan Pak Edi tadi betul juga. Penyampaian dari Bu Auditor juga betul. Ya, karena gini, dana yang katakanlah dana pondok pabrik 1 miliar, ya Bu ya, tercadangkan misalnya maksimal 300 juta. Kita bilang dari bulan Januari sampai dengan Desember mandatnya 6 bulan cuma. Kalau berbicara 12 bulan, kalau memang sama sekali nggak dibayar sama koperasi, ya. Kalau memang 12 bulan nggak dibayar sama koperasi, kelewatan koperasi betul. Ya, saya bilang lah dari 12 ada maintenance sekitar 1, 2, 3 bulan, ya kan? Berarti dari 13 kan ada 39 juta. Berarti dari 300 juta tadi sisanya kan dari auditor sampaikan bisa dilakukan perubahan. Ya. Kira-kira begitu. Saya rasa saya betul. Simpel, dinamis, tinggal kita sama-sama memikirkan terkait dengan instruksi yang dikeluarkan oleh OJK tadi. Berarti gitu, ada masalah Pak? Jadi kira-kira di RKPG ada kendala ke depannya apa? Kalau kita Pak Sekda enggak. Jadi kita berharap kita punya hari ini kita udah melakukan asumsi anggaran yang clear untuk KDMP, supaya kita lebih mudah mengalokasikan di RKPG gitu. Karena kan kita tetap ini kan, ini untuk asumsi cadangan untuk jaminan sekian gitu. Artinya gini Pak, kalau kita memang kita bisa nih Pak mengambil cadangan yang besar maksimal, tapi nanti kita bingung waktu ini perubahan terlalu banyak ya. Karena harus kita kelola waktu mepet repot. Betul. Jadi makanya kalau dananya itu bisa nggak terlalu jauh untuk ya, estimasinya agak enak, ya. Itu maksimal 20%. Ini maksimal 20%. Mungkin nanti kalau setelah diverifikasi sama PPHP itu 20%. Ini 20% dari Paku tahun ini. Iya. Ya, tahun depan ada kan Paku ya belum ya? Ini Paku 2026 ya? Ya, 2026. Ya udah. Enggak ada masalah. Ya. Ya, nggak ada masalah Bu. Nanti kita sama-sama karena turun ya. 161 juta. Oke. Tahun ini nggak tahu kita fokusin semuanya. Ya. Ya, selama ini menunggu yang ini Pak. Yesus proposal. Selama ini kan belum ada yang belum ada yang mengajukan ya? realisasi. Jadi kita kalau Yesusnya belum sepakat, belum kuat, kita nggak bisa input Pak. Ini memang salah satu persyaratan inti. Sepakat ya? Ya. Sepakat semua. Iya, karena dengan kesepakatan ini kan berarti pihak dari desa juga menyetujui bisnis yang dijalankan dan mengetahui risiko adanya dana desa yang dialokasikan untuk jaminan pembayaran KDP. Ya. Gitu Pak. Bu, yang pertanyaan saya tadi Bu, misalnya kalau dana desa ini kan kita nggak bisa petakan kapan ini. Misalnya katakanlah di bulan Januari lah, kayu uang KDP tadi senilai 600 juta aja. Itu kan tentu pada tanggal 12 Februari kan sudah terjatuh tempo. yang dijelas. Mudah-mudahan Kan relaksasi dari 18 bulan. Oh, 8 bulan. Nggak biar paham, saya bukan mudah-mudahan operasinya nggak berprestasi ya. Nah, jadi asuran bisa jadi
Aman. Lancar ya. Dan BSI itu kemarin kami kan masalah lahan tawarin 20 dari 30 itu kan sulit Bu di Langsa kecuali di daerah terpencil mungkin itu dapat. Tapi dari penjelasan Ibu kita dari auditor tadi itu tidak ada patokan kan gitu bahwa Anda 10 ke 10 pun mungkin jadi gitu ya Bu ya. Nah ini makanya dari kemarin mungkin desa-desa diem banyak gitu ya karena nggak ada seperti itu ya. Kalau segitu mungkin kami juga punya kayak gitu. Punya. Saya nggak ukur tadi saya keluar ukur. Jadi untuk lebih semangat lagi saya mau tanya nih, kira-kira kalau kemarin katanya untuk bangunan itu kan ini gratis, betul apa enggak nih? Ini tidak dengar kemarin, ya kan? Nah, kalau ini gratis, saya langsung kami juga. Action. Yes, tapi kalau potong dana desa, hati juga. Oh gitu. Jadi itu mungkin bisa dijawab Pak Asri atau dari BSI mungkin ya. Itu dalam lengkap soal ini. Biar apa? Izin jawab Pak Kecil, makasih sudah bertanya. Sebenarnya kan Pak untuk dana pembangunan kami di Kementerian Koperasi juga tidak ada penyampaian ya Pak. Di juga Pak Menteri itu memang kami di Kementerian Koperasi cuma mendampingi mereka mendata ya sesuai dengan tanggal 5 September tadi itu sebenarnya pendataan lahan dulu Pak apa itu pendataan lahan belum tentu lahan itu digunakan pembangunan karena nanti kan ada survei jadi sampai tanggal 15 November itu ya sesuai dengan itu baru itu cuma pendataan lahannya Pak di desa itu ada nggak bangunan silahkan didata laporkan nanti di dalam ya ada kita form di Inspektorat itu ya Pak jadi bukan itu kita foto, itu dibangun, tidak karena kita nggak ikut Pak tapi kita cuma pendataannya Pak sampai tanggal 5 November itu yang perlu kita revisi jadi terkait dana yang bisa dibangunkan dananya itu juga memang di dalam itu agreement membangun cuma skemanya bagaimana itu hibah atau pembayarannya itu bukan di Kementerian Koperasi yang saya menyampaikan di dalam kami itu ya Bu sesuai dengan di SKB Pak Menteri tapi memang sampai saya lagi fokuskan sampai tanggal 15 November itu desa wajib melaporkan sejumlah aset desanya baik itu tanah maupun bangunan bukan nanti gara-gara udah laporkan itu dibangun tidak Pak cuma untuk pendataan aset itu yang saya sampaikan Pak terima kasih. Dari BSI Bu ada Bu jawabannya Bu? Enggak ada Bu ya baik Bu nanti mungkin itu aja Bu pertanyaan saya mungkin yang lain Bu baik Bu. Baik, terima kasih Pak Kecil. Saya sedikit menjawab apa yang menjadi pertanyaan hari ini, Bu dari Inspektorat. Karena kemarin kami minggu yang lalu kan rapat agensi Langsa Lama dan juga Langsa Timur. Jadi pihak dari Kodim, ya, dari pihak TNI menyampaikan bahwasanya mereka diinstruksikan untuk mencari lahan 20 kali 30 berarti 1 lantai setengah ya? 1 lantai setengah di masing-masing kampungnya yang memang itu adalah aset pemerintah kampung. Nah, seiring berjalan ternyata pihak Kodim melalui Koramil menyampaikan bahwasanya itu akan dibangun oleh pihak ketiga, ya, pihak ketiga melalui PT Agrinas dengan nilai pagu 1,1 miliar. Ini saya udah ngomong panjang ya kan. Ternyata belakangan Pak Asril dan kawan-kawan nyampein keluarlah SKB Pak Menteri 2004 tadi. Bunyinya kayak gini. Diperintahkan untuk Menteri Keuangan melakukan penyaluran dana desa untuk pembayaran pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan koperasi desa berdasarkan kontrak atau kesepakatan antara PP Agrinas, Pangan Nusantara dan pemerintah desa. Jadi kita kunci melakukan penyaluran dana desa. Apakah nanti setelah tersalurnya dana desa tadi bisa misalnya dengan cicilan yang dibayar tiap bulan denda per tanggal 12 kehibaran tadi misalkan ada sisa yang mau kita buat perubahan
apakah sisa itu nanti langsung tertutup ke Agrimas? Kita kan nggak tahu juga skemanya. Ya kan, Pak Asril kan? Itu menjadi PR juga tuh Pak. Makanya saya sampaikan sama Pak Asril, ini karena Menteri Keuangan, coba komunikasikan ke KPPN. Nggak boleh, bukan kami Pak, nggak boleh. Berarti apa BPKD ya ini sebagainya. Karena kan bahasanya ini kan ambigu kalau menurut saya, melakukan penyaluran melalui dana desa untuk kontrak terhadap PT Agrinas. Kalau hemat saya nih Pak, kalau memang pagu itu 1,1 miliar ada, misalnya dia kan tidak mengganggu dana desa, berarti pagu 2026 kayak Pondok Pabrik kan, berarti 1,9 miliar bertambah, ya kan? Di luar mengganggu posisi dana desa yang di awal tadi. Kalau hemat saya, makanya ini perlu koordinasi Pak terkait dengan narasi bahasa SKB Pak Menteri dua lembaga tadi. Jangan nanti pas kita ada oke kan, terakhir nggak tahu Pak honornya apa untuk apa namanya untuk kopdar tadi. Ya kira-kira begitu. Ya, terima kasih. Ya, ini kan kita ditolak nih, ya. Gelas baku kita ditolak Pak. Gelas baku kita ditolak. Tetapi nanti kita pengajuan lagi. Saya masuk Banda Aceh. Tetapi alhamdulillah dari 66 desa, gerai bisnis dan biji 3 kilo itu cuma 6 desa yang baru disetujui. Langsa Lama tidak masuk skala prioritas, tetapi karena percepatan kita cepat, kita disetujui Pak. Oh, yes. Jadi dialihkan dari Kecamatan Langsa Kota ke Langsa Lama. Maka saya bilang tadi, kalau BA-nya lama mengajukan, BA dan Koperasi Lama mengajukan ini permohonan proses bisnis kerjasama dengan BUMN-nya, mereka ada data. Jadi target tahun ini adalah 11 desa yang dapat LPG. Karena mereka tidak mengajukan, tidak support, kita masuk hari ini yang kita kenal. Di Langsa. Masuk slot, dapat slot ya. Dapat slot kita. Oke, nanti kalau udah ada setuju, kita langsung ini buat yang digas. Berarti kita cuma satu Mas ya, di gerai sembako aja ya. Iya benar, besok saya jumpa. Karena kemarin konfirmasi katanya ini kemungkinan salah beli. Sama lagi ada yang pandai. Nanti kita akan mungkin semua pengajuan tolak. Dan kita wajib ada 1 juta atau yang saya sampaikan. Terima kasih. Bang, ya bang, terus lah, aduh, ambil tuh dokumentasi. Masuk. Ya, ambil sesi dokumentasi terus. Hah? Yang foto depan, maju. Maju lah. Emang mau video? Belum. Video lah. Cerita dia. Oh. Perdana. File project. Kita sudah panjang lebar membahas tentang Kopdes Merah Putih di Pondok Pabrik. Tadi juga sudah dijabarkan oleh Ketua Kopdes beberapa gerai yang akan kita laksanakan di Gabung Pondok Pabrik ini. Kira-kira apakah Bapak Ibu semua sudah setuju? Dari yang ditawarkan ada dari menengah tadi. Gerai ini. Dari itu. Iya, dari kelompok menengah tadi sebesar 633. Gimana, Bapak Ibu setuju? Setuju. Setuju cuma diam. Setuju. Ayo sekali lagi. Bagaimana? Setuju? Setuju. Ya, Setuju. Ya, Bapak setuju. Jadi berarti deal ya. Ini kita setujui, tinggal kita tanda tangani berita acara. Ya, terima kasih ya. Selesai sesi foto, maka selesai acara kita hari ini. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah hadir. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis.
Oke, siap Pak. Alhamdulillah hari ini kita telah berhasil melaksanakan musdesus di Kampung Pondok Pabrik. Apabila ini berhasil melakukan pencairan, ya, ini maka itu pertama kalinya di Mata Langsa. Bahkan di Aceh sekali. Ya, sukses untuk kita. Oke, sukses. Yuhu. Ya, ini lagi meninjau aset gerai KDMPS Gampong Pondok Pabrik, yang mana lokasinya nih, ini yang akan dibangun menjadi gerai. Ini lokasinya gang. Aduh, mau kemana nih? Ini lagi di lokasi. Silau, cahayanya ini Pak. Ya, oke, siap. Siap. Ribut kita di situ kan gitu. Kita nggak mau bilang. Nanti ada orang keperindak juga. Ada.